Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Arsapis, balik lagi sama aku. Perkenalkan, nama aku Arineza Terapetika, bisa kalian panggil Inoy. Kali ini aku kedatangan tamu spesial banget nih, jauh-jauh dari Bintaro. Dan kali ini kita kedatangan dari UPJ, Universitas Pembangunan Jaya, betul kan? Nah, ini kita kedatangan tamu dari Himakom Ilmu Komunikasi. Boleh teman-teman? Perkenalkan diri kalian masing-masing. Hai, halo teman-teman. Perkenalkan aku Jenis Kalistailisya Kalalo. Bisa dipanggil Jenis aja. Aku sebagai ketua Himakom UPJ dan rekan aku. Halo, aku Zahida Rashka Salima, biasa dipanggil Zahida. Aku dari anggota Divisi Lingkungan. Masya Allah, tabarakallah. Cantik-cantik banget ya guys. Amin. Amin. Gimana tadi perjalanannya, agak-agak ada kendala nggak, Pak? Lancar-lancar aja. Alhamdulillah nggak ada sih ya Zahida. Semua berjalan dengan Lancar. baik, lancar. Terus nggak macet juga. Hmm. Jadi aman. Berarti aman ya teman-teman ya. Berarti Iya. selamat semua, alhamdulillah. Oke teman-teman, di sini kita bakal ngebahas yang topik yang cukup menarik nih teman-teman. Yaitu kita bahas nih mengenai kayak semacam fenomena pemilihan, kayak mahasiswa lebih suka mana sih? Lebih suka berorganisasi atau lebih suka magang? Kalau gitu, paling aku langsung kasih pertanyaan aja kali ya. Boleh. Boleh. Nanti kita nyantai-nyantai aja teman-teman, gak usah terlalu takut. Iya ya, Coba aja. jangan tegang ya. Kasih tahu pengalaman-pengalaman apa yang mungkin bikin menarik, bisa banget kalian ungkapin aja gitu loh. Ya, pertanyaan pertama. Kan di sini banyak banget nih. Gen Z kan kayak pengennya dapat duit banyak gitu kan ya, pengen dapat gaji yang lebih gede gitu kan. Tapi kayak nggak mau yang terlalu effort gitu. Nah, di sini ini kan banyak banget ada tren mahasiswa ingin cepet kerja dan punya pengalaman profesional. Menurut kalian gimana sih? Mungkin terlebih buat yang mahasiswa yang nggak begitu aktif gitu loh. Apalagi dia nggak pernah ikut organisasi. Boleh? Dari Janis bisa? Oke, kalau dari aku pendapatnya tentang itu bener sih sebenarnya relate ya sama Gen Z yang pengen punya duit banyak. Mungkin itu karena lifestyle ya nggak sih? Iya, Setuju nggak betul. sih? Karena lifestyle mereka, kita kan Gen Z juga ya, lifestyle kita yang cukup tinggi biaya hidupnya gitu-gitu. Iya. Jadi kayak kebutuhan kita juga harus disuplai dengan banyak, khususnya kalau misalnya materi, kayak uang kayak gitu. Iya. Cuman menurut aku kalau sekarang mungkin kita harus lebih bijak lagi sih untuk ngatur lifestyle kita ya, biar Iya. kebutuhan tuh emang harus, Iya. khususnya material tuh harus, tapi kayak kita juga harus realistis dengan keadaan dan tanggung jawab apa yang harus dibantu Iya. sesungguhnya gitu. Lebih lagi kan banyak berita kayak ekonomi kan lagi hektiknya banget betul, nih. Jadi betul. kayak seenggaknya kita nih jangan terlalu boros lah gitu lah guys ya. Iya, Paling seperti itu. bener. Oke ya. Itu Gimana sih sih kalau ya? dari aku. Coba lebih tidak kali ya. Kalau dari aku ngerasa mungkin karena latar belakangnya mereka kayak mereka tuh kuliah buat apa sih sebenarnya? Iya. Organisasi Tujuannya itu buat apa apa gitu. tujuannya gitu. Jadi kadang kan biasanya kayak gue sebenarnya tuh pengennya kerja gitu, tapi karena gue disuruh orang tua gitu, akhirnya ya udah gue Iya. kuliah dulu gitu. Atau bahkan kayak mereka kuliah tuh cuman untuk menuhin syarat yang tujuan mereka tuh kemana gitu. Iya, iya. Makanya mereka kayak pengen cepet-cepet itu, Iya. pengen keinginan untuk cepet-cepet kaya gitu. Nah, cuman menurut aku kayak minusnya tuh dari generasi kita tuh semuanya tuh pengen serba instan gitu Iya, loh. betul banget. setuju. Itu yang minusnya. berdampak banget gitu, yang akhirnya kinerja kita kadang kayak setengah-setengah, kayak enggak apa ya, jadi kadang dilihatnya kurang profesional gitu Iya, loh. betul banget. Itu Jadi sih. paling itu sih ya. Jadi kayak sempat pikir pengen kerja aja nih, tapi dari sisi orang tua pengennya kamu kuliah Iya, gitu. betul. Jadi Janis, apa emang kamu tujuannya pengen kuliah dulu apa baru Kalau satu-satu dari gitu? aku pribadi sih memang sebenarnya pengen tetap by step ya. Jadi kuliah dulu baru kerja, dan kebetulan orang tua juga mendukung aja sih sama itu keputusan yang baik. Jadi gitu guys, orang tua tuh kudu suportif ya kan. Jadi sempat kudu mendukung lah apapun. Iya, ya, betul-betul. apapun kemauan anak, selagi baik, selagi berdampak positif ke anak kan juga pasti jadi pengaruh lah gitu kan. Jadi seperti itu sih. Jadi baik lagi ke masing-masing gitu kan. Kalau kalau kalian emang pengen sambil kerja dan pinter manage waktunya, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau pengen kayak Janis satu persatu by step pun juga nggak masalah gitu loh. Iya. Nah, kan kalian ikut Hima nih, udah jalan berapa bulan nih berarti? Berarti so far kita udah 4 sampai 5 bulan Berarti lah. dari Desember kemarin ya? Apa Januari? Januari. Oh, Januari. Lumayan ya. Ya, betul. Terus dari semenjak selama menjalani periode,
ada nggak sih kayak semacam anggota-anggota kalian kayak kurang aktif gitu? Karena kayak mikirnya, organisasi mah cuman gabut, rapat, pulang sore segala hal nggak ngasilin duit. Nah itu bisa nggak sih jadi kayak apa ya? Udah dia ngerasa nggak ngeluarin duit, nggak ngasilin duit lebih tepatnya, terus juga malah nggak langsung berdampak sama karir dia. Jadi menurut kamu gimana? Oke. Ini mau Zahida dulu? Boleh kalau mau oke. dari dulu? Kalau aku sendiri, aku ngerasa kalau ditanya ada nggak yang nggak aktif, tentu pasti ada ya. Di sebuah organisasi nggak semuanya jalan 100% gitu sesuai ekspektasi kita. Iya. Tapi kalau ngomongin soal organisasi nggak menghasilkan duit, aku pribadi tuh tidak menjadikan organisasi sebagai ladang pencari uang aku gitu. Tapi aku jadiin diri aku sebagai yang menghasilkan duitnya gitu. Jadi bukan organisasi sebagai sumber keuanganku gitu, tapi aku yang jadi sumber keuangan gitu. Karena aku naruh di organisasi tuh sebagai kayak wadah aku gitu loh. Aku tuh mau bisa apa gitu, tapi misalnya kayak aku sulit nyari link gitu. Yang utama tuh sebenarnya link kan gitu. Gimana kalau kita mau cari duit, ya kita harus cari nih perusahaan mana yang buka. Itu kan kita sebenarnya cari link gitu. Nah, terus kayak aku masuk Hima, terus kayak ngembangin dulu skill development aku gitu. Dan setelah aku bisa satu hal aja, terus aku kayak istiqomah ngelakuinnya buat ngembanginnya gitu. Nanti ketika aku di luar Hima tuh, aku bisa kayak menghasilkan duit dari kemampuan aku itu gitu. Jadi akhirnya bukan si Himanya atau organisasinya ini yang ngegaji kita gitu, tapi gimana pinter-pinternya kita aja sih buat cari uangnya itu gitu. Oke, menarik ya. Kalau boleh tahu di kalian tuh ada bidang yang untuk apa sih sebutannya kayak danus gitu nggak sih? Ada. Jadi kita memang ada divisi khusus yang menangani hal-hal serupa terkait keuangan, khususnya keuangan organisasi kami. Itu namanya divisi dana usaha gitu. Jadi mereka memang fokusnya tuh tentang kewirausahaan ya, kayak bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pemasukan, entah itu dengan penjualan atau mungkin mereka bikin kegiatan apa yang mendapatkan keuntungan itu, dan itu nanti duitnya akan diputar lagi untuk kegiatan-kegiatan Himakom kayak gitu. Jadi nggak ngestak ya teman-teman, jadi langsung diputer-puter lagi gitu. Jadi kayak gitu. Ya menarik ya, seru juga jualan-jualan gitu ya teman-teman. Terus kan kalian ya mungkin yang angkatan 2023 kan udah semester 4 nih, yang mungkin udah semester depan udah woro-woro ada omongan-omongan magang lah segala hal ya kan. Itu menurut kalian gimana sih menurut kalian tuh kan kalau misalkan setelah lulus kuliah kan kita pasti otomatis cari kerja dong. Nah itu tuh pengalaman magang tuh ini nggak sih penting nggak menurut kalian di CV? Maksudnya kan kadang kan orang kayak menganggap organisasi nggak penting gitu kan, jadi lebih penting magang aja deh gitu. Oke. Kalau menurut aku ya sebenarnya organisasi itu sangat membantu kita sih gitu. Mungkin ada beberapa orang yang nggak setuju dengan statement ini ya. Khususnya juga kira-kira aku lagi sering banget ngeliat di sosial media orang-orang tuh nggak setuju kalau misalnya orang masuk organisasi pasti mereka tuh cuma wasting time aja gitu. Tapi sebenarnya itu tergantung sama diri kita lagi, balik lagi gimana cara kita memanfaatkan organisasi itu gitu. Jangan sampai diri kalian yang dimanfaatkan oleh organisasinya, tapi gimana cara kalian memanfaatkan organisasi itu untuk ngedevelopment diri kalian sendiri, seperti yang tadi Zahida udah bilang kayak gitu. Dan menurut aku sendiri so far aku kan emang menjalani cukup banyak kegiatan organisasi sejak aku SMA khususnya. Dan itu tuh membantu aku mengembangkan skills aku sih sebenarnya, yang tadinya aku nggak sesimpel aku nggak ngerti banget tentang Word atau Google Docs gitu kan. Tapi sekarang jadi ngerti banget masalah administrasi, ngerjain tugas jadi lebih gampang gitu. Terus misalnya kayak kita emang anak komunikasi nih, mungkin bro pikir komunikasi itu gampang. Enggak. Cuma dikata ngomong-ngomong doang, padahal tidak, guys. Iya, betul. Nah, menurut aku keberanian dan kepercayaan diri untuk ngomong di depan orang misalnya kayak gini tuh sebenarnya sulit, not really that easy gitu. Dan itu tuh harus terus dilatih, dan kesempatannya dari mana menurut aku dari organisasi. Tuh, jadi secara nggak langsung organisasi itu bukan jadi suatu kita jadi hal yang sia-sia. Iya, hal sia-sia. Terus kita ngerasa jadi kayak robot cuma ngikutin brokers dari turun-temurun, tapi seenggaknya organisasi tuh jadi berdampak ke kita. Entah mungkin hard skill, soft skill, jadi secara nggak langsung
ini ya, kelatih gitu loh, padahal nggak ada niatan gitu kan. Dan jangan lupa selain hard skill, soft skill, relasi sih. Nah, gitu. Misalnya kayak aku nih sekarang dari UPJ tiba-tiba punya relasi dengan teman-teman UHAMKA yang kita nggak tahu apakah one day mungkin misalnya UHAMKA ada kayak tawaran kerja atau magang Iya, gimana gitu, karena mereka udah kenalan terus mereka menginvite penting. kita. Iya. Itu juga salah satu benefit sebenarnya. Iya betul, jadi relasi juga penting ya teman-teman. Padahal dari asbun aja pun juga bisa ada manfaatnya. Kayak mungkin balas-balasan DM kayak ini gue ada info magang nih gini segala hal kan juga Udah lumayan tahu. kan. Jadi mainnya nggak ke apa namanya Nggak cuma ke itu doang. itu aja. Jadi Yang muter penting bisa luas. ke daerah-daerah lainnya gitu. Jadi manfaatnya banyak banget teman-teman. Jadi ya sayang aja kalau tidak mengikuti organisasi tersebut apapun itu. Betul. Gitu. Tapi kalau menurut aku mau nambahin kayak ikut organisasi kita nggak aktif tuh juga percuma. Iya. Itu sangat amat percuma gitu. Iya. Ditambah kayak sekarang di kampus kita itu tuh ada namanya poin JSDP, which is itu Apa tuh? syarat untuk kita yudisium nanti di semester akhir. Ah. Nah memang masuk hima, terus kita ada proker-proker yang mungkin nanti ada surat kerjanya gitu, terakhirnya dapat poin. Menurutku jangan cuma itu doang gitu yang dicecar gitu. Kalau misalnya ikut sebuah organisasi terus kita off juga kayak itu yang jadi sia-sia, bukan gimana organisasi ini ngasih apa ke kita, tapi gimana action kita di dalam organisasi itu. Iya betul, jadi capek juga kalau semisal ngadepin anggota yang mungkin pasif ya teman-teman. Jadi kayak jadi sebuah bukan beban ya, kayak rumit aja loh gimana sih solusinya gini segala hal. Jadi lebih baik dipakai sebaik-baik mungkin sebelum kalian sibuk semester-semester tua ya kan. Jadi dimanfaatin aja gitu loh. Nah selanjutnya nih apa sih menurut kalian tuh mahasiswa relevan gak sih buat organisasi saat ini? Relevansi organisasi mahasiswa saat ini tuh menurut kalian gimana? Relevan banget lagi. Relevan banget, berarti kurang lebih sama kali ya tadi jawabannya. Tapi kalau menurut aku kenapa relevan sebenarnya yang harus dipelajarin, yang di-highlight dari sebuah organisasi itu gimana cara kita sosialisasikan sama orang, gimana cara kita tuh komunikasi kerja sama orang gitu. Ditambah angkatan kita nih, angkatan kita tuh adalah angkatan yang sempet terdampak COVID. Which is kita itu terisolasi yang kayak bertahun-tahun yang dan akhirnya menutup diri. Kita nggak ngomong sama orang, nggak ngobrol, terus ketika kita di luar udah akhirnya jadi malas, sudah kebiasaan dengan yang namanya gadget gitu. Nah menurutku kalau bingung mau di mana, kayak aku tuh sekarang ngerasa juga itu yang terjadi sama aku nih, kayaknya gara-gara COVID aku tuh jadi agak introvert, tapi sebenarnya nggak introvert sih. Mungkin kalau yang nonton terus bilang introvert dari mana gitu, aku berusaha untuk mengembalikan sifat asliku gitu karena yang terdampak sama COVID gitu. Nah akhirnya aku memutuskan biar aku balik lagi, gimana caranya aku nge-push diriku untuk komunikasi. Jadi gue udah orang pressure gitu. Betul, harus ada pressure-nya. Ya lo ikut aja Himakom yang sebenarnya notabene kayak gimana ya, entah ikut Himakom atau UKM yang gratis, tinggal udah lu manfaatin aja gitu supaya skill development lu tuh naik. Iya betul, jadi nggak apa ya, jangan nge-stuck gitu loh teman-teman. Kalau semisal nge-stuck bisa apa namanya tuh dicari solusinya lah. Jadi nggak diem aja di tempat. Jadi apa ya, kasarnya keluar dari zona nyaman gitu. Betul. Harus berani dan harus berani, mau, betul. Sebenarnya kuncinya di kemauan sih. Iya, kuncinya di kemauan. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Kamu mau berubah apa enggak gitu. Dan perlu dipertanyakan kalau misalnya kamu udah join ke suatu organisasi atau mungkin kamu udah ikut magang dan sebagainya, tapi kok gue kayak ngerasa gue di sini-sini aja ya, gue ngerasa kayak gak ada sesuatu yang mengubah diri gue ini ya. Nah berarti itu harus dipertanyakan diri kamu sendiri. Jangan mempertanyakan si perusahaan atau apa organisasinya ini gitu, tapi kita introspeksi diri. Ngaca lah, kasarnya tuh ngaca setiap hari. Gitu. Jadi masalahnya apa ya, organisasi kan sudah memfasilitasikan segala halnya. Nah jadi ya balik lagi ke diri kita sendiri gimananya gitu kan. Kalau masih ngerasa nge-stuck, ngerasa kayak di situ-situ aja walaupun udah ikut organisasi segala hal, berarti jadi pertanyaan dong. Lu kenapa gitu kan, ada apa? Jadi apa mungkin lingkungannya agak-agak gimana, mungkin bisa dirundingin apa di brainstorming kan bisa gitu kan kalau lagi organisasi kan. Seperti itu sih ya. Terus juga apa lagi ya, peran apa aja sih dalam organisasi yang bisa ngebentuk mahasiswa tuh perannya?
Kayak mungkin kayak jiwa-jiwa apa kepemimpinan, apa jiwa-jiwa kewirausahaan mungkin dari segi tadi apa ada divisi danus atau apa. Mungkin bisa kalian sebutin beberapa gitu. Oke, mungkin nanti kita saling nambahin aja kali ya. Iya. Boleh tekan aja. Pertama, kalau kepemimpinan pasti. Tapi ini sih yang kadang orang tuh suka salah. Kepemimpinan itu tuh nggak selalu harus datang dari si pemimpinnya. Iya, betul. Tapi the way kalian memimpin diri kalian sendiri itu adalah skills kepemimpinan sebenarnya. Terus selain kepemimpinan, kita juga jadi belajar menilai seberapa tanggung jawabnya diri kita sih. Kayak gitu. Karena kalau misalnya sesimpel ada tugas dari organisasi yang mungkin nggak lo jalanin, kayak lo harus memperbaiki diri dari melihat apakah sebenarnya dari hal kecil ini lo bertanggung jawab atau enggak. Karena menurut aku tanggung jawab itu tuh sangat berimpact sama kesempatan kita yang di selanjutnya. Kayak misalnya kerja gitu, itu kan tanggung jawabnya besar ya. Bukan belajar lagi, bukan urusan kita, tapi kita juga bertanggung jawab sama orang lain. Ya kalau misalnya di sini aja kita nggak bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri dan orang di sekitar kita, gimana kita nanti mau survive di kehidupan profesional kita. Betul. Kalau dari saya gimana? Kalau aku mungkin dari segi kita ikut organisasi pasti kita ada komunikasi gitu ya. Kita sebagai anak komunikasi tuh jangan cuman gue masuk universitas gue masuk universitas UPJ tapi gue masuk komunikasi cuman pen pinter ngomong doang. Setiap orang pasti bisa ngomong gitu loh, tapi mungkin dengan caranya masing-masing. Betul. Cuman gimana cara kita communicate itu dipentingin. Kayak misalnya tadi nyambungin ke kepemimpinan gitu. Memang nggak mulainya tuh dari ketua tuh nggak selalu dari ketua gitu, tapi kan gimana cara kita komunikasiinnya juga kan. Kayak misalnya aku sebagai anggota divisi gitu. Nah, misalnya ide dari aku tuh gimana cara kita mimpin suatu obrolan misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh juga dibutuhkan yang namanya komunikasi gitu. Komunikasi kita lihat dengan siapa kita ngobrolnya, cara kita ngobrolnya, kepada siapa, kayak gitu. Itu yang penting banget di dalam organisasi. Betul banget. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Terus juga nih kan kalian udah menjabat nih sebagai himakom. Nah, strategi kalian nih buat maba nanti apa sih tantangan rekrutmen nanti buat anggota barunya gitu? Tantangannya. Oke. Kalau dari tantangan, jujur sebenarnya belum kebayang banget terkait tantangan apa yang akan dihadapi, karena menurut aku setiap angkatan, setiap generasi itu punya ciri khasnya. Iya, punya karakteristik mereka masing-masing. Misal kayak angkatan kita 2023, kita tuh punya karakteristik sendiri. Sedangkan angkatan Zaida yang 2024 di bawah kita setahun, walaupun cuma setahun, tapi menurut aku beda banget karakteristiknya juga gitu. Jadi aku harus melihat dulu angkatan yang nanti akan kita bina sebagai himakom khususnya, itu tuh angkatan yang seperti apa, baru nanti problem solvingnya disesuaikan dengan karakteristik mereka gitu. Karena menurut aku cara membentuk seseorang, membentuk angkatan khususnya kalau kita ngebahas organisasi, itu nggak harus selalu template. Iya, betul. Tiap angkatan tuh justru nggak boleh sama, nggak bisa sama. Karena apa yang akan mereka hadapi, apa yang akan jadi tantangan mereka beda-beda. Iya. Jadi jangan terpatok sama yang dulu-dulu lah. Jadi seenggaknya periode kalian ada apa nih, ciri khasnya apa. Oh, kemarin udah ngelakuin apa, kegiatan apa. Nah, sekarang gue pengen beda nih, pengen temanya ada inovasi. Ada inovasi, betul banget. Ada inovasinya. Oke. Apa? Ada lagi? Kalau aku buat tadi kan kayak strategi kan. Ini strategi yang aku lakukan saat masuk kuliah gitu. Aku tuh bukan tipe anak yang pinter memanage waktu. Tapi aku akan berusaha belajar memanage waktu tuh kayak gimana gitu. Nah, ketika aku masuk semester 1, temanku tuh udah langsung masuk ke UKM, masuk ke organisasi ini, organisasi itu. Sedangkan aku tuh kayak mikir, kayaknya jangan deh gitu. Menurut aku untuk nanti calon-calon maba, ketika kalian baru semester 1, jangan ikut organisasi atau UKM dulu. Kenapa gitu? Karena yang aku lakukan kemarin adalah aku melihat bagaimana flows aku kuliah dulu gitu. Gimana? Karena kita sebagai maba, kita tuh masih punya kewajiban yang banyak dilakuin untuk ikut proker wajib ini, proker itu gitu. Setiap proker bahkan kita harus ikut gitu kan. Jadi kayak kita
nggak usah banyak kegiatan dulu, ikutin dulu, ngelihat dulu nih gimana. Istilahnya di Mantau. semester 1 tuh adaptasi dulu lah, Iya, baru betul. di semester 2 maju 1 step gitu, jangan langsung 2 ikut UKM, ikut hima gitu, Betul. karena ketika keteteran kalian akan lebih sulit manage. Betul. Jadi takutnya malah burn out kan ya, jadi burn stres sendiri, ntar yang ada malah dua-duanya nggak kepegang, dari hima nggak kepegang, nanti akademiknya juga nggak kepegang. Betul. Nggak, takutnya apa ya, pengaruh lah gitu intinya. Nah terus apa ya, ada nggak sih kegiatan yang bisa kalian ciptakan buat rencana ke depannya, buat ya nggak jauh-jauh dari tadi tuh, buat merekrut anggota baru? Kegiatan apa sih yang kalian udah planning gitu? Oke, kalau terkait dengan anggota baru ya, sebenarnya itu kan masih beberapa bulan ke depan ini ya. Cuman memang udah ada beberapa briefing dengan teman-teman kaderisasi dan kajian Himakom UPJ. Kayak kita tuh kayak udah harus mulai untuk ngeriset dari angkatannya Zahida dulu 2024, kayak apa yang mereka rasakan, apa yang mereka jalani ketika masa orientasi itu tuh sebenarnya berimpact gak buat mereka. Jadi kita kayak minta honest reviewnya mereka gitu loh. Sehingga nanti dari situ kita bisa mengevaluasi apa aja yang seharusnya bisa dipertahankan, tapi tidak boleh dilanjutkan juga, itu harus dipilah-pilah lagi. Betul. Dan sebenarnya it takes time banget, karena sebenarnya ini kepotong karena bentar lagi kita mau libur. tapi itu tidak menjadi penghambat ya, karena kita tetap harus ongoing. Dan jadi untuk sekarang sebenarnya tidak ada program kerja yang besar yang mencakup banyak orang, tapi memang dari internal dulu kita kuatin dulu, mulai dari kaderisasi kajian yang bergerak. Sedangkan aku sebagai ketua dan dibantu dengan teman-teman aku, dibantu dengan Zahida sebagai anggota, kita baru memperkuat internal kita, dan kita jadi siap untuk menghadapi teman-teman maba nanti. Berarti cukup menarik ya teman-teman, maksudnya kayak udah ada planningnya, malah pada masih jauh beberapa bulan ke depan ya kan. Betul. Dan juga kan nanti kejeda sama libur semester, jadi mereka keren banget teman-teman udah nge-planning sematang itu. Betul, memang harus diplanningin sih ya. Iya. Terus dari kalian sendiri kan tadi sempat ngebahas magang ya. Dari kalian ada pengalaman magang nggak? Magang apapun mungkin dari sebelum kuliah atau pas lagi kuliah juga, magang di mana, intern di mana gitu, yang bebas mau yang unpaid atau paid. Oke, boleh Zahida dulu. Aku pernah, jadi aku sebelum kuliah sebenarnya magangnya itu selama 3 bulan. Aku memutuskan untuk magang karena orang tua aku melarang aku untuk pengangguran, jadi pengangguran. Jadi kayak kamu harus kegiatan, karena jedanya kan 3 bulan 4 bulan ya. Iya, lumayan. Terus kayak kalau kita nggak ada aktivitas ngapa-ngapain juga bosen gitu sebenarnya. Terus jadi ya aku memilih kayak ya udah aku magang aja gitu selama 3 bulan di suatu perusahaan. Itu dibayar ya tentunya gitu, dan itu karena sebenarnya agak lumayan nggak jauh juga sih dari komunikasi gitu, tapi ada impactfulnya gitu, gimana cara kita di dunia kerja ketika turun lapangan yang sebelumnya aku nggak pernah mungkin ya, terus tiba-tiba harus turun lapangan dan bidangnya agak beda dikit aja gitu, jadi ya harus beradaptasinya harus cepat sih sebenarnya, apalagi durasinya cuma 3 bulan. Iya, betul. Jadi kudu pinter-pinteran lah ya teman-teman. Terus juga ada perbandingan sih setelah kalian ikut, mungkin pertanyaan khusus Zahida kali ya. Ada perbandingan nggak setelah kamu ikut magang sama organisasi tuh, feel-nya apa yang jadi perbedaan? Kalau perbedaan, aku merasa profesionalitas di perusahaan sama di organisasi beda banget gitu. Di organisasi tuh kita masih bisa komunikasiin kayak kita mau apa, kita punya aspirasi apa, itu masih bisa dikomunikasiin dengan anggota lain gitu. Tapi ketika di perusahaan sudah ada peraturan, ada regulasinya, kita harus ikutin. Ya udah, karena kita di situ digaji kan, pastinya gitu. Sedangkan di organisasi berbeda gitu. Makanya perbedaannya itu ketika profesionalitasnya berbeda, ya akhirnya lama-kelamaan bisa jadi terbiasa juga. Aku mau nambahin dikit deh kayaknya. Aku juga sempat magang sebenarnya ketika masa kuliah aku. Dan selain terkait dengan profesionalitas, itu mungkin akan mempengaruhi pressure. Iya, betul. Ketika kita nggak siap untuk menghadapi pressure itu, mungkin ada beberapa orang yang kayak merasa bahwa organisasi itu di pressure-nya udah cukup berat nih gitu. Tapi jangan salah teman-teman, karena sebenarnya di
dunia profesional, di ranah profesional, pressure yang akan kita dapetin tuh lebih besar. beda kan. Dan itu akan terjalankan atau terlewati dengan baik kalau misalnya kita juga dapat menghandle itu dengan baik. Jadi kita butuh belajar dan mempersiapkan diri banget sih. Gitu. Mungkin juga karena ya ada perbedaan usia juga kan. Iya, perbedaan usia. Jadi ya cukup menarik ya teman-teman. Jadi ada suatu kejomplangan tapi tetap ya ada sama-sama dikit lah ya gitu kan. Mungkin teman-teman ada closing statement dari pengalaman tersebut dari magang atau organisasi. Boleh dari Janice dulu? Oke, kalau closing statement dari aku terkait magang atau organisasi, sebenarnya itu semua balik lagi ke preference masing-masing. Ada yang memang into banget dengan organisasi, tapi ada juga yang lebih prefer kalau misalnya kita milih magang aja. Tapi balik lagi itu tergantung dengan kesiapan kita, bagaimana kita mau bertanggung jawab, dan apakah kita punya kemauan yang besar untuk menghandle dan menjalani hal tersebut. Saran aku, sebelum kita melakukan sesuatu, sepertinya harus dipikirkan lebih matang dulu terkait kesiapan diri kita. Karena kalau misalnya kita nggak siap dan rentan sekali di tengah jalan kita mau berhenti, itu yang justru jadi bahaya gitu. Tapi ketika kamu udah yakin, kamu udah siap bahwa oke, aku bisa ngejalanin ini semua dan kamu gak mikirin jelek-jeleknya tapi kamu berfokus pada apa yang baiknya, apa yang akan kamu dapatkan, menurut aku kamu akan jadi salah satu orang yang tidak akan membuang waktu kamu untuk melakukan segala sesuatu, baik itu organisasi atau magang gitu. Mungkin dari Zahida. Kalau dari aku, mungkin sekarang terkenalnya it's not my passion gitu. So find your passion, dan ketika you find out dan kamu nemu wadahnya di mana, jangan setengah-setengah, lakuin sepenuhnya. Balik lagi tadi dengan kemauan, do your passion, do the best gitu loh. Benar-benar lakuin sepenuhnya supaya hasilnya tuh maksimal gitu. Dan jangan kebanyakan kalau di CV tadi, jangan kebanyakan pengalaman, tapi pengalamannya cuma kayak 2 bulan. Dan harus bertahan lama, di situ baru kelihatan bahwa kita memang profesional. Dan sekalian, selain pengalaman, kita juga harus memperbanyak skill sih. Jangan lupa, jangan banyak pengalaman, tapi kita nggak punya skills yang perlu dikembangkan atau ditambah. Betul. Jadi Masya Allah menarik banget ya teman-teman. Jadi ya dari pengalaman tersebut juga ada sebuah perjalanan yang mungkin nggak manis kan, pasti itu udah pahit banget, sepahit-pahitnya. Jadi kalau kayak gitu ya udah telan mentah-mentah aja. Kalau emang udah dasarnya udah nyebur ya dikelarin, dilakuin dengan ikhlas gitu loh teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele juga, dan pintar-pintaran juga manage-nya juga teman-teman. Mungkin dari aku juga sudah cukup teman-teman, dan juga teman-teman dari UPJ juga sudah cukup. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis. Terima kasih juga buat Janice dan Zahida udah menyempatkan jauh-jauh 30 menit ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Thank you ya, makasih banget. Terima kasih. Lagi kesempatan kita kesini lagi ya. Yes, of course. Oke. Thank you guys. Bye, Sobat.